Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di SNC, The Two Shi Ancient God adalah Heavenly Flame peringkat pertama di Heavenly Flame Ranking. Alun-alun Heavenly Flame sekali lagi menjadi sunyi senyap. Ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Jelas, mereka terguncang oleh informasi yang sangat luar biasa ini sampai pada titik di mana mereka tidak dapat pulih. Jukun juga menyadari keterkejutan di hati semua orang. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat kepalanya dan melihat patung batu besar itu. Ekspresinya agak rumit. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa elit Du di terakhir di benua Duki ini bukanlah manusia atau magical beast. Sebaliknya, itu adalah nyala api yang lahir di dunia. Meneguk. Tiba-tiba, seseorang menelan dengan keras seteguk air liur di alun-alun yang sepi itu. Individu yang tersisa juga mulai bangun satu demi satu. Semuanya bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Brother Jukun, apakah yang Anda katakan itu sebenarnya? Kestabilan Gu Yuan juga berkurang karena shock. Dia menarik napas dalam beberapa kali dan berkata, "Kalau kita hitung berdasarkan umur, kalian semua bisa dianggap dari generasi cucu saya. Siapa lagi di benua ini selain saya yang akan mengetahui dengan jelas informasi kuno ini?" Jukun tertawa. Semua orang tertawa getir mendengar ini. Jukun tidak perlu membohongi mereka. Oleh karena itu, hati mereka secara bertahap mulai menerima kenyataan yang tidak dapat dipercaya ini setelah keterkejutan awal mereka. Namun, bagaimana ini terkait dengan masalah maju ke kelas Dou yang telah kamu bicarakan? Gu Yuan mengangkat matanya dan menyeret topik kembali ke yang paling penting. Terlepas dari asal-usul Tu Shi Ancient God, hal terpenting yang perlu mereka perhatikan sekarang adalah bagaimana bertarung dengan Hun Tiandi. Ada dua hal di dalam istana dewa kuno yang paling berharga. Salah satunya adalah pil embrio di tier yang diperoleh Hun Tiandi. Yang kedua adalah... Jukun berhenti sejenak setelah berbicara sampai titik ini. Matanya menatap tajam ke patung batu setinggi 100.000 kaki di depannya. Dia berbicara dengan jeda di antara setiap kata, the essence yang ditinggalkan oleh Tu Shi Ancient God. Di SNC. Hati semua orang bergetar saat mereka bergumam. Itu juga bisa dianggap sebagai warisan dari Tu Shi Ancient God. Ini adalah hal paling berharga di dalam rumah dewa kuno. Dibandingkan dengan ini, pil embrio di tier sedikit lebih rendah. Jukun tertawa, jika kita bisa mendapatkan di SNC ini, kita juga akan bisa menghasilkan Dou di. Saat itu, bagaimana jika Hun Tiandi berhasil menembus kelas Dou di dengan mengandalkan pil obat di tier? Mata semua orang tiba-tiba cerah setelah mendengar ini. Itu memang kasus di mana seseorang akan menemukan jalan keluar setelah mencapai akhir. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kemungkinan perubahan haluan telah muncul? Di mana di SNC? Bagaimana kami bisa mendapatkan warisan ini? Wajah Gu Yuan berkedip karena kegembiraan. Namun, dia merasakan ada yang tidak beres setelah dia berbicara. Dia buru-buru berbicara, "Brother Jukun, mohon jangan salah paham. Kami tidak akan mengetahui hal ini jika Anda belum memberitahu kami. Orang yang memiliki kualifikasi terbesar untuk mendapatkan warisan ini pasti Anda. Tujuan kami hanya untuk melawan klan Hun. Kami tidak ingin merebut apapun." Gu Yuan sadar di dalam hatinya bahwa jika Jukun mengatakan yang sebenarnya,
di esensi akan menjadi benda berharga yang tak ternilai harganya tanpa ada yang bisa dibandingkan dengannya. Setiap orang di dunia ini akan mengubah kekuatan seperti itu. Dia khawatir kata-katanya sebelumnya akan membuat Jukun berpikir bahwa dia juga mengubah di esensi. Anda tidak perlu berbicara seperti ini. Saya tidak akan begitu sopan memberikan kesempatan kepada Anda jika saya bisa mendapatkan di esensial. Sebaliknya, saya akan lama sekali memurnikan dan menyerapnya. Jukun tertawa getir saat mengatakan ini. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan warisan Dewa Kuno Toushi adalah cara yang sangat sederhana. Saya telah menghabiskan semua upaya saya selama periode waktu ini tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Gu Yuan kaget. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, bolehkah saya tahu di mana di esensi ini? Jukun berjalan menuju patung batu itu. Dia menepuknya dengan tangannya dan berkata, ada di dalam. Namun, tidak ada yang bisa memasukinya. Biarpun kita berdua menyerang dengan kekuatan penuh, kita tidak akan bisa menghancurkan patung batu ini. Kelompok itu mengepung patung itu setelah mendengar ini. Mereka menyentuh patung batu Dewa Kuno. Meski terasa kasar, tidak ada perasaan unik darinya. Tidak peduli bagaimana mereka menyentuhnya, itu tampak seperti batu biasa. Bang! Lei Ying di sampingnya menyentuh patung batu itu sebelum tinjunya dengan keras menghantamnya. Suara keras muncul. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya terpana melihat tubuh Lei Ying terbang mundur ribuan kaki sebelum stabil. Ini memang agak aneh. Semua orang tidak lagi ragu saat melihat pemandangan ini. Pukulan Lei Ying bahkan bisa menghancurkan gunung. Namun, itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun setelah mendarat di patung batu. Sebaliknya, dia telah dikirim terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Ini bukanlah kejadian biasa. Patung batu ini dilindungi oleh di esensi. Sebuah kejutan melintas di wajah Gu Yuan. Mereka sebenarnya tidak dapat menemukan aspek unik dari patung batu ini di rumah Doudi. Iya. Jukun mengangguk. Dia berbicara agak tak berdaya, di esensi tersembunyi di dalam patung batu. Namun, kami tidak dapat memecahkan batu itu dan mendapatkannya. Harus ada metode unik. Gu Yuan mengerutkan kening dan berkata, mungkin. Jukun menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Selain itu, di esensi ini bukanlah sesuatu yang dapat diserap oleh siapapun. Seseorang mungkin menderita serangan balik jika dia ceroboh. Karena Toushi Ancient God itu adalah Heavenly Flame, kemungkinan seseorang yang dekat dengan Heavenly Flames akan mengalami lebih sedikit penolakan. Semua orang terkejut mendengar kata-kata itu. Mata mereka berbalik ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang terbaik yang hadir dalam hal keakraban dan kedekatan dengan api surgawi. Xiao Yan memang cocok. Api lotus pemurnian iblisnya telah membentuk roh api. Peluangnya untuk sukses adalah yang tertinggi. Gu Yuan mengangguk dan berkata. Xiao Yan terkejut saat melihat topik pembicaraan tiba-tiba dialihkan ke arahnya. Dia segera tertawa getir. Kupikir akan lebih baik membahas masalah ini setelah kita mengekstrak di esensi dari dalam benda ini. Semua orang tersenyum mendengar ini. Mereka dengan cepat mengerutkan alis saat memikirkan berbagai metode yang memungkinkan. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki solusi yang baik setelah berpikir sejenak. Seseorang harus terlebih dahulu memecahkan patung batu tersebut untuk mendapatkan di esensi. Namun, patung batu itu dilindungi esensinya. Bahkan Gu Yuan dan Jukun tidak berdaya melawannya. Dengan cara ini, itu telah membentuk simpul mati yang tidak bisa dibatalkan.
Xiao Yan juga mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Namun, dia tidak berhasil kemana-mana. Dia berencana menyerah ketika bibit api merah muda bergoyang di bahunya. Yi kecil muncul dan muncul. Penampilan Little Yi sedikit berbeda kali ini. Wajah kecilnya memiliki ekspresi yang berubah dengan cepat saat menatap patung batu itu. Emosi itu membuatnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat sikap Yi kecil ini. Setelah mengetahui identitas dewa kuno Tu Shi, Xiao Yan juga memahami bahwa kemungkinan Tu Shi dewa kuno saat itu pernah menelan api lotus pemurni iblis. Oleh karena itu, kemungkinan ada dendam yang cukup besar di antara keduanya. Saya bisa membuka patung batu. Suara lembut Yi kecil tiba-tiba berkata. Itu langsung menarik semua mata yang hadir. Jukun dan Gu Yuan segera muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menatap tajam ke Yi kecil. Yi kecil, kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan cemas. Little Yi saat ini sepertinya telah mengingat beberapa kenangan yang sangat jauh. Iya. Little Yi mengangguk. Wajah kecilnya yang lembek sekali lagi menunjukkan senyuman yang mirip dengan masa lalu. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, silakan mencobanya. Tidak perlu memaksakan diri jika Anda tidak bisa melakukannya. Little Yi mengangguk lagi. Ia menatap patung batu dan tubuh kecilnya tiba-tiba naik ke langit. Akhirnya, itu digantung di jantung patung batu saat semua orang menonton. Api teratai setan pemurnian yang intens tiba-tiba menyebar dengan cepat dari dalam tubuh Little Yi saat naik ke udara. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar cahaya api yang melesat ke jantung patung batu. Hum. Setelah cahaya ini ditembakkan, patung batu setinggi ratusan ribu kaki itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak aneh yang menyebar secara melingkar. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat patung batu yang tetap tak tersentuh apapun yang mereka lakukan, mengungkapkan perubahan seperti itu. Hum. Patung batu itu bergetar dengan frekuensi yang meningkat. Pada akhirnya, terdengar suara berderit dari gerakan patung batu. Sebuah lubang perlahan retak dan terbentuk di dada patung batu. Tiba-tiba cahaya hangat menyebar ke dalam lubang. Cahaya ini tampak seperti sifon karena menutupi tubuh semua orang yang hadir. Bang. Setelah cahaya hangat ini melekat pada tubuh mereka, Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Kaki mereka langsung berlutut. Pemandangan itu seolah-olah lapisan cahaya lembut tipis mengandung tekanan yang sangat besar. Tubuh Gu Yuan dan Jukun di samping kelompok Lei Ying juga sedikit membungkuk. Tulang mereka mengeluarkan suara retak saat ini. Wajah keduanya memerah. Bum. Ketahanan semacam ini tidak bertahan lama sebelum mereka berdua akhirnya kelelahan. Sebuah ledakan terdengar dan kedua kaki mereka mendarat di tanah. Hanya Xiao Yan, yang tubuhnya ditutupi dengan beberapa api surgawi yang berbeda, melihat semua orang yang menjadi lebih kecil dengan ekspresi hilang. Jelas, dia tidak mengerti mengapa dia tidak merasakan tekanan yang menakutkan seperti itu. Dewa kuno Tu Shi sialan ini. Wajah Jukun memerah. Dia mengatupkan giginya. Namun, tubuhnya tampak tertekan oleh gunung, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Gu Yuan tertawa getir. Dia berjuang tanpa daya sebelum bersantai. Tidak dianggap memalukan untuk ditekan oleh seorang elit Doudi. Cahaya tipis menyapu alun-alun. Setelah itu, perlahan mulai mundur dari Gu Yuan dan yang lainnya. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang menyelimuti Xiao Yan yang tetap berdiri.
Gu Yuan dan yang lainnya berdiri setelah sinar cahaya menarik diri dari tubuh mereka. Semuanya kaget saat melihat pemandangan ini. Orang yang beruntung, kamu memang yang paling cocok, ekspresi Jukun sedikit rumit. Saat itu, dia rakus untuk di SNC. Hal ini mengakibatkan dia terjebak selama ribuan tahun. Tak disangka benda ini akhirnya memilih Xiaoyan. Xiaoyan, sepertinya kami hanya bisa mengandalkanmu, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.